Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Alapsi Kusumadinata, perwakilan dari kelompok 6, ingin mempresentasikan makalah artikel kimia yang sudah kami buat. Judul yang kami angkat yaitu pengaruh globalisasi terhadap infrastruktur ekonomi suatu negara. Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan nama kelompok. Di sini saya sendiri Alapsi Kusumadinata, kemudian ada Dwiana Amalia Rosiko, yang ketiga ada Remit Pramureta Saputri, yang keempat ada Andini Gusti Diapriatini, yang kelima ada Syafira Trisna Sabani, yang keenam ada Anissa Awib Alfionita, dan terakhir ada Hapriani Ilmada. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bagian abstrak. Saya perkenankan untuk Remit menjelaskan bagian abstraknya. Baik, untuk abstraknya ini akan saya jelaskan. Dalam era globalisasi, perubahan-perubahan terjadi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Aktivitas perekonomian melalui berbagai lembaga non-negara menjadi sangat penting dalam promosi globalisasi. Namun, tidak berarti peran negara melemah secara substansial dalam globalisasi. Tetapi justru banyak negara yang memanfaatkan kondisi global tersebut dengan melakukan berbagai pengaturan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu tentang pengertian globalisasi beserta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, serta kontribusi yang dapat diberikan dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di suatu negara karena dampak globalisasi ini sendiri, terutama dalam hal infrastruktur ekonomi. Semua negara di belahan dunia saling bersaing untuk meningkatkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kemajuan negaranya di masa globalisasi. Salah satunya yaitu faktor infrastruktur. Boleh di next. Untuk latar belakang sendiri, globalisasi merupakan gabungan dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan ization artinya proses. Jadi secara garis besar, globalisasi adalah proses mendunianya atau meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Menurut KBBI sendiri, arti globalisasi adalah proses masuknya ke suatu lingkup dunia. Kata globalisasi di dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi bahan perbincangan dalam ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam dunia politik dan ideologi kekuasaan di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi dipandang sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Istilah globalisasi biasanya berhubungan dengan perekonomian yang melibatkan hubungan global dengan mengacu pada semakin menguatnya unit-unit ekonomi dunia. Next. Kemudian, infrastruktur di sini adalah kebutuhan yang diperlukan dalam berbagai sektor, misalnya pada sektor ekonomi. Next. Di sini, salah satunya adalah Indonesia. Semenjak krisis ekonomi melanda pada tahun 1997 sampai 1998, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang mengatakan lambat atau rendah, yang dampaknya ketimpangan pendapatan di antara masyarakat yang sudah rentan, di mana sebagian kecil masyarakat mempunyai pendapatan yang sangat tinggi, sedangkan sebagian besar masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam lintasan sejarah pembangunan, sebagai sebuah upaya penataan ekonomi sebuah negara dapat ditelusuri dalam kurun waktu yang lama. Bahkan pemikiran-pemikiran yang disusun sejak abad ke-18 masih dijadikan rujukan bagi pembangunan ekonomi saat ini.
khususnya negara-negara maju yang mengidentifikasi ekonominya sebagai mazhab kapitalis. Tetapi dalam penyelenggaraannya, proyek pembangunan sempat terhenti akibat Perang Dunia II. Next. Selanjutnya akan dijelaskan. Pada Perang Dunia Ketiga, ya terima kasih Remit. Pada Perang Dunia Ketiga, ukuran-ukuran keberhasilan suatu pembangunan dilihat dari indikator semacam pertumbuhan akumulasi investasi dan tingkat konsumsi masyarakat. Pada saat itu, keberhasilan suatu pembangunan itu macam kayak menunjukkan pertumbuhan signifikan. Tetapi pada waktu itu konsumsi masyarakat masih tinggi, sehingga pembangunan pada waktu itu sedikit ada hambatan karena tingginya tingkat konsumsi itu mempengaruhi tingkat pertumbuhan akumulasi dari suatu negara. Yang selanjutnya tantangan yang dihadapi bangsa. Semakin banyak sekali tantangan kita hadapi karena sekarang kita ada di era perdagangan bebas di mana banyak sekali pengaruh-pengaruh global yang semakin masuk dan mendunia di Indonesia. Kemudian hal ini sama dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi dulu pada Orde Baru, di mana pada masa itu banyak sekali pembangunan di beberapa sektor ekonomi, tetapi karena tingkat inflasi yang terlalu tinggi pada masa itu, sehingga pembangunan ekonomi tidak sampai selesai pada masa Orde Baru. Dan di era kondisi ekonomi saat ini, Indonesia sedang dalam masa globalisasi atau perdagangan bebas, dan pengaruhnya itu bukan hampir di semua sektor, terutama dalam sektor ekonomi. Bisa di next. Ya, baik. Dari latar belakang yang menjelaskan tadi, tujuan kami membuat latar belakang itu supaya kami ingin meneliti kembali untuk menjelaskan tentang pengaruh globalisasi terhadap infrastruktur suatu negara. Rumusan masalah yang kami buat, pertama, bagaimana infrastruktur perekonomian Indonesia sebelum adanya arus globalisasi. Ini penting untuk kita rumuskan bagaimana infrastruktur ekonomi sebelum arus globalisasi. Yang kedua, bagaimana infrastruktur ekonomi Indonesia setelah adanya globalisasi. Di sini kita akan lebih menjelaskan tentang setelahnya. Apa itu kemudian setelah dari struktur yang ada pada belum adanya arus globalisasi dan setelahnya. Yang ketiga, bagaimana peran Indonesia. Di sini peran Indonesia yang akan kita tekankan menghadapi arus globalisasi. Yang terakhir, bagaimana strategi penting bagi kita untuk meningkatkan infrastruktur arus globalisasi. Ya, sama dengan rumusan masalah tadi, tujuan kami yaitu pertama, untuk menjelaskan infrastruktur perekonomian Indonesia sebelum adanya arus globalisasi. Yang kedua, untuk menjelaskan infrastruktur perekonomian setelah adanya arus globalisasi. Yang tiga, untuk menjelaskan peran Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan strategi Indonesia untuk meningkatkan infrastrukturnya dalam menghadapi arus globalisasi. Bisa di next. Manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian sendiri, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa ingin tahu yang mendalam dan memahami secara detail mengenai globalisasi dan dampaknya terhadap infrastruktur ekonomi suatu negara. Dan yang kedua, turut andil. Di sini harus turut andil penting dan dalam berkontribusi. Dan kita harus bisa mencari sumber permasalahan agar masalah itu dapat segera diselesaikan. Bisa di next. Tujuan substansi. Tujuan substansi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca mengenai arus globalisasi. Di sini kita ingin memberikan pengetahuan pada pembaca, khususnya supaya mereka semua tahu bahwa globalisasi itu semakin pesat di era sekarang. Dan yang kedua, untuk menunjukkan peran bangsa Indonesia sendiri, di mana peran kita sangat dibutuhkan dalam arus globalisasi, terutama dalam infrastruktur ekonomi. Bisa di next. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi.
seperti buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen. Next. Oke, sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Next. Sumber data. Data-data bersumber dari berbagai referensi atau literatur. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai pengaruh globalisasi terhadap infrastruktur perekonomian Indonesia. Artikel yang dapat memenuhi data tersebut yaitu strategi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di bidang ekonomi oleh Dr. Dis Nurhayati, MPD, dan perekonomian Indonesia dalam era globalisasi ASEAN oleh Muhammad Umar Maya Putra pada tahun 2012. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang metode atau teknik pengumpulan data yang kita lakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa literatur. Data-data yang telah diperoleh dari kita ini dari berbagai jurnal atau buku dikumpulkan sebagai kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Lalu, bisa di next. Lalu setelah data yang diperlukan terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan menyusun secara sistematis dan juga logis, lalu kita melanjutkan untuk menganalisis data. Dan teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang terjadi. Kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi data atau variabel yang telah diteliti. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data yang bersifat apa adanya, dan penelitian ini lebih menekankan pada makna pada hasilnya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Ya, pengertian dari globalisasi sendiri adalah fenomena internasional yang berarti proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan, produk, pemikiran, dan aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, dan sebagainya. Menurut Suprijanto, pada tahun 2011 itu terdapat dua fenomena globalisasi, yang terdiri dari globalisasi ekonomi dan ada globalisasi informasi atau nilai. Globalisasi ekonomi sendiri meliputi dari perdagangan, finansial, dan produksi. Globalisasi finansial terjadi ketika uang yang di pasar lebih banyak daripada yang dimiliki oleh pemerintah di seluruh dunia. Globalisasi itu kan tinggi likuiditas kapital jangka pendek dan spekulasi perdagangan. Kemudian ada globalisasi. Globalisasi produksi ini terjadi akibat aktivitas perusahaan multinasional atau MNC yang melewati batas negara, yang mana hal ini terjadi karena persaingan ekonomi yang meningkat semakin tajam. Next. Dan ada globalisasi nilai atau informasi. Globalisasi ini muncul karena teknologi yang membuat setiap orang itu mudah untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Globalisasi informasi memiliki implikasi luas karena membawa akibat globalisasi nilai-nilai atau budaya. Next.
Kita mengetahui bahwa globalisasi memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya terlihat sangat jelas terhadap bidang ekonomi, sehingga globalisasi dianggap sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Globalisasi mempengaruhi tingkah laku negara dalam bidang ekonomi, sehingga globalisasi membuat negara terus memperbaiki sarana dan prasarana agar dapat bersaing dengan ekonomi global. Untuk infrastruktur sendiri, pengertiannya adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang sistem ekonomi yang menjadi penghubung sistem lingkungan. Sistem yang bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur ekonomi sebelum adanya globalisasi. Globalisasi ekonomi bukanlah fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia. Jauh sejak lama, pada zaman dahulu, infrastruktur penunjang ekonomi lebih berorientasi pada infrastruktur fisik yang mampu membantu dalam proses mobilisasi perdagangan, khususnya di Indonesia. Contohnya itu melalui pembangunan jalan, pabrik-pabrik, rel kereta api, dan sarana-sarana lain yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, walaupun beberapa infrastruktur itu berasal dari peninggalan zaman kolonial, nyatanya sampai sekarang eksistensinya masih diakui dan membawa manfaat bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Next. Selanjutnya, tujuan dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu ditujukan untuk pengembangan pemerataan ekonomi. Selain itu juga berperan penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makroekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja, sehingga ketidakcukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Selanjutnya, pengaruh infrastruktur. Menurut Kwik Kiangi, secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Marginal productivity of private capital itu adalah jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan dengan mempertahankan jumlah modal tetap. Sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andini. Ya, baik, saya akan melanjutkan terkait strategi penyesuaian. Menyikapi kemajuan yang begitu pesat, kita sebagai bangsa yang berdaulat harus melakukan perubahan dan pembaharuan. Tantangan semakin berat, hubungan satu dengan yang lainnya semakin dekat, sehingga diperlukan strategi dalam menghadapi globalisasi. Perlu diketahui juga, terdapat 4 strategi globalisasi yang meliputi ofensif internasional, ofensif domestika, defensif internasional, dan ada defensif domestika. Namun, studi lain menemukan ada 4 bentuk strategi penyesuaian ketika negara menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu ada strategi otonomi nasional. Strategi otonomi nasional ini berarti negara mengurangi dalam jumlah besar atau bahkan menghentikan sama sekali kontak dengan dunia internasional yang dianggap akan membahayakan kedaulatan dan otonomi dalam pengambilan kebijakan. Yang kedua yaitu ada strategi pengambilan timbal balik yang berarti keputusan politik tetap berada di tangan bangsa, akan tetapi dalam proses-proses integrasi ekonomi bangsa tersebut ke dalam pasar internasional ditentukan oleh kekuatan pasar atau non-negara. Next. Yang ketiga ada strategi koordinasi yang berarti setiap warga negara berusaha melakukan kerjasama agar setiap kebijakannya bisa bersesuaian dengan tujuan untuk menghindari buy-off.
Dan yang terakhir ada strategi federalis mutual governance yang berarti negara menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada institusi internasional dengan membentuk supranegara. Dari keempat strategi tersebut, kita dapat mengetahui strategi yang terbaik, yang mana strategi yang terbaik itu adalah strategi ofensif otonomi nasional. Namun, dalam penggunaan strategi tersebut membutuhkan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi, sehingga perlunya alternatif baru dalam globalisasi. Menurut Suprijanto pada tahun 2011 itu terdapat dua alternatif baru dalam globalisasi, yaitu ada pendekatan sektoral dan ada pengembangan strategi ofensif internasional. Next. Selanjutnya ada komitmen dalam menghadapi perdagangan bebas dan dominasi asing. Komitmen ini sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menolak akan berkembangnya globalisasi. Komitmen tersebut antara lain yang pertama yaitu adalah menerapkan kebijakan proteksionisme. Kebijakan proteksionisme ini berarti adalah mengamankan produk dalam negeri, yang mana pemerintah dalam pengamanan ini disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh WTO. Kemudian yang kedua yaitu adalah meningkatkan kualitas produk agar mampu berdaya saing. Daya saing erat kaitannya dengan kondisi logistik nasional, yang mana akan mempengaruhi tinggi rendahnya harga produk di pasar lokal. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan pembinaan industri. Pemerintah sangat berupaya dalam meningkatkan pembinaan industri, karena digunakan untuk memperbaiki kualitas produk lokal sehingga nantinya diharapkan dapat bersaing dengan produk-produk asing. Yang keempat yaitu adalah mendukung infrastruktur negara. Sistem logistik berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai memungkinkan sistem logistik menjadi efisien. Sistem logistik yang baik dan efisien dapat meningkatkan daya saing global. Dan yang kelima yaitu adalah melakukan gerakan mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan kunci kesuksesan dari sebuah pembangunan ekonomi. Gerakan Aku Cinta Indonesia kini semakin dikeluarkan karena juga digunakan untuk menggugah rasa bangga terhadap produk Indonesia. Namun dalam gerakan kampanye ini perlunya dukungan dari semua pihak seperti pemerintah ataupun kaum intelektual. Dan yang terakhir yaitu adalah hilirisasi industri sumber daya alam, yang mana tujuannya digunakan untuk menambah nilai komoditas ekspor. Kita mengetahui bahwa sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah dan sumber daya manusianya juga sangat melimpah. Maka kurang pantas jika kita mengekspor barang-barang tersebut dalam keadaan mentah, sehingga akan lebih baiknya sumber daya tersebut diolah sebelum diekspor agar memiliki nilai jual yang tinggi. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah strategi Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena ini, penting bagi Indonesia untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan infrastruktur. Menurut Nur Hayati, pada 2005 beberapa strategi Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur dalam menghadapi arus globalisasi. Antara lain, yang pertama yaitu memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, meliputi jalan raya yang
berlubang dan bergelombang. Yang kedua yaitu membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan dan memperluas kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan lainnya yang selama ini menjadi pintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke depan. Yang ketiga yaitu meningkatkan akseleralistik dalam 2 tahun ke depan. Sangatlah penting untuk mempermudah aliran logistik yang merupakan urat nadi perdagangan, seperti pengiriman hasil produksi dan logistik dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya, atau dari pelabuhan ke pusat pemasaran. Pembangunan infrastruktur akan dipercepat melalui skema Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI pada 2011 sampai 2015. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada 2011, dalam rencana ini akan dibangun infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan potensi ekonomi sekaligus mempercepat arus barang antar negara. Skema kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur juga akan terus didorong. Peraturan, kelembagaan, dan SDM terus disiapkan untuk dalam dan kerjasama dengan pihak swasta. Promosi kepada infrastruktur asing harus dilakukan pemerintah, namun pemerintah masih perlu terus bekerja keras dalam melakukan promosi dan membuat peraturan yang lebih menarik dan terprediksi, termasuk mengenai peraturan jika terjadi suatu resiko dan memastikan adanya perlindungan terhadap hasil investasi. Next. Saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai makalah kami. Globalisasi mungkin sudah tidak asing lagi pada saat ini. Globalisasi sendiri terbagi dalam yaitu globalisasi finansial serta globalisasi nilai dan informasi. Adanya globalisasi ini sudah mempengaruhi berbagai aspek, terutama pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, di belahan dunia saling bersaing untuk meningkatkan faktor-faktor dapat mempengaruhi kemajuan negaranya. Satu faktor tersebut yakni faktor infrastruktur. Sebelum adanya globalisasi, infrastruktur di Indonesia lebih berorientasi pada infrastruktur fisik, yakni dengan pembangunan jalan, pabrik, rel kereta api, dan sarana lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman dan adanya globalisasi ini, pembangunan infrastruktur lebih difokuskan untuk pemerataan ekonomi, serta perlu adanya pembaruan dengan memperhatikan 4 strategi globalisasi. 4 strategi yaitu ofensif internasional, ofensif domestika, defensif internasional, dan defensif domestika. Strategi penyesuaian terbaik terhadap globalisasi yaitu defensif domestika atau bisa disebut otonomi nasional. Infrastruktur di Indonesia masih terbilang kurang dikarenakan masih banyaknya kerusakan infrastruktur dan diperparah oleh kondisi alam yang tidak bersahabat. Terus berkembang, maka dapat memperlambat gerak laju ekspor dan impor berbagai produk. Saat ini, Indonesia sudah berupaya meningkatkan infrastruktur melalui skema Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI untuk periode 2011 sampai 2025. Dengan memfokuskan pada pengembangan potensi ekonomi di kawasan sepanjang 6 koridor terpilih yang berada di seluruh negara. Kemudian untuk saran kami mengenai infrastruktur di Indonesia yang masih terbilang kurang, yaitu pertama dengan pengoptimalan penggunaan infrastruktur, yang kedua perbaikan serta pengembangan infrastruktur, dan yang terakhir menjadi poin yang paling penting yaitu perlunya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Mengapa hal itu dikatakan penting? Karena tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, seluruh masyarakat di Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang disediakan
dengan baik dan benar. Apabila setiap individu ini sadar terhadap kewajibannya sebagai WNI, maka kemungkinan besar infrastruktur di Indonesia ini mengalami kenaikan kualitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustaka yang umum dipakai institusi Indonesia itu kan ada 3, Harvard Style, ABA, dan Chicago. Di sini artikel ilmiah kita menggunakan model Harvard Style. Karena kebanyakan referensi kita menggunakan jurnal online, jadi penulisannya yang pertama ada nama penulis, dibalik dulu, terus ada tahun, ada judul jurnal. Seharusnya itu kan ada nama jurnal, terus volume, halaman. Tapi karena ada beberapa yang tidak lengkap, jadi penulisannya judul jurnal, terus tulisan online, buka kurung, artikel, terus diakses pada tanggal berapa. Sekian dari saya kembalikan kepada Al-Habsyi. Baik, terima kasih teman-teman saya yang sudah memaparkan materinya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian dan dari Bu Lita juga, kami persilahkan. Terima kasih.